Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Inovasi Keuangan Syariah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan pertemuan ke-6 yang saya tidak mengikuti pertemuan tersebut, dan jadi inilah yang saya ditugaskan oleh Bapak untuk membuat video atau menggantikan pertemuan yang tidak saya ikuti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul yaitu Manajemen Perubahan untuk mendukung inovasi manajemen inovasi dan teknologi. Baiklah, untuk di sini pembahasannya itu ada 4. Yang pertama itu prinsip manajemen perubahan. Yang kedua itu bagaimana mengelola resistensi terhadap inovasi. Yang ketiga itu strategi komunikasi. Yang keempat peran kepemimpinan. Baiklah, di sini yang pertama untuk pembahasannya itu prinsip manajemen perubahan. Yang mana prinsip manajemen perubahan di sini tidak hanya ada satu metodologi. Strategis bisnis yaitu optimal dapat diterapkan pada setiap perusahaan modern. Jika tidak beberapa praktek, alat dan program yang dapat diterapkan pada kondisi variabel perusahaan. Tersedia 10 prinsip manajemen perubahan. Adalah satu teori yang berlaku untuk manajemen perubahan. Melalui penerapan prinsip ini, setiap anggota dari atas hingga bawah dalam perusahaan dapat memahami bagaimana menghadapi perubahan individu. Selanjutnya itu lebih banyak temuan tentang bagaimana menerapkan keterampilan manajemen pribadi. Mereka ditingkatkan organisasi manajemen perubahan dapat dilakukan untuk manajemen perubahan yang sukses. Johan Jones, wakil presiden di New York, dan Dan Anuger, wakil presiden di Prancis, dan Wade Edeldon, rekan senior di kantor New York. Di sini ada 10 prinsip manajemen perubahan tadi. Yang pertama itu mengatasi. Jadi untuk mengatasi ini kita lihat dari sisi manusia secara sistematis. Yang kedua itu mulai dari atas. Yang ketiga itu libatkan setiap lapisan. Yang keempat itu batas kasus formal. Yang kelima itu buat kepemilikan. Yang keenam itu komunikasikannya pesannya. Yang ketujuh menilai lanskap budaya dalam program perubahan yang berhasil, peran pemimpin tadi. Yang keempat itu sampaikan budaya eksplisit. Yang kesembilan itu bersiaplah untuk menjadi tak terduga. Yang ke-10 itu bicara dengan individu. Jadi itulah tadi 10 prinsip yang ada di kepemimpinan wakil presiden New York dan wakil presiden Prancis. Itulah mereka lakukan untuk prinsip manajemen perubahan tersebut. Selanjutnya itu bagaimana mengelola resistensi terhadap inovasi. Di sini inovasi adalah kunci keberlanjutan.
dan pertumbuhan dalam organisasi. Namun inovasi seringkali menghadapi resistensi terutama dari pihak internal yang merasa nyaman dengan status quo ataupun merasa terancam dengan perubahan. Dan resistensi ini dapat berasal dari berbagai faktor seperti kekhawatiran kehilangan pekerjaan, ketakutan akan kegagalan, atau kurangnya pemahaman terhadap manfaat perubahan tersebut. Untuk mengelola resistensi ini adalah langkah penting agar inovasi dapat diterima dan dijalankan dengan efektif. Salah satu strategi pertama yang diterapkan adalah komunikasi yang transparan, yaitu organisasi harus menjelaskan alasan di balik inovasi dan bagaimana perubahan akan membawa manfaat bagi perusahaan maupun individu yang terlibat. Selanjutnya itu strategi komunikasi. Pemilihan strategi merupakan langkah krusial yang memerlukan penanganan secara hati-hati dalam perencanaan komunikasi. Sebab itu juga, jika pemilihan strategi salah, maka hasil yang kita terima itu tidaklah baik. Dan sebaliknya, dan apabila strategi yang kita rancang itu bagus, jadi hasilnya itu bagus juga. Dan untuk konsep strategi komunikasi dapat sini diletakkan sebagai bagian dari perencanaan komunikasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Di dalam komunikasi itu ada beberapa elemen yang komunikan, media, pesan, efek. Karena itu strategi yang dijalankan dalam perencanaan komunikasi. Komunikasi harus diawali dengan langkah-langkah yang ini. Yaitu peran kepemimpinan. Di sini peran kepemimpinan menurut saya itu adalah kita sebagai pemimpin, kita itu harus memberikan contoh sikap ataupun perilaku kepada masyarakat atau individu-individu lainnya. Pemimpin juga harus mempengaruhi para bawahan atau warga biar mereka mampu bekerja sama sehingga membentuk jalinan kerjasama yang baik ataupun harmonis dengan pertimbangan aspek efisiensi dan efektivitas mencapai angka produksi kerja sesuai yang baik. Pemimpin juga itu harus memiliki beberapa prinsip ataupun yang harus dilakukan. Yang pertama itu visi dan strategi. Pemimpin itu harus memiliki visi yang jelas tentang perubahan yang diinginkan ataupun yang dicapai. Yang selanjutnya itu ada mendorong keterlibatan, dan pemimpin itu juga harus yang efektif melibatkan anggota tim dalam proses perubahan. Yang selanjutnya itu ada mengelola risiko dalam ketidakpastian. Selanjutnya itu membangun budaya adaptif. Yang selanjutnya itu memberikan dukungan dan sumber daya. Yang keenam itu menjadi teladan. Yang ketujuh evaluasi dan umpan balik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang benar katanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya datang dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.